Setiap pagi, jutaan anak berangkat ke sekolah dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah sekolah sedang mengajarkan kebebasan berpikir atau justru melatih kita menjadi manusia yang patuh tanpa banyak mempertanyakan dunia? Sampurasun, bersua kembali dengan saya, Asep Mulyana, penjaga gawang Asepistemik. Kita hampir tidak pernah mempertanyakan keberadaan sekolah. Sejak kecil, kita menganggapnya sebagai tempat yang memang seharusnya ada. Padahal, di balik ruang kelas, buku pelajaran, dan ujian, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar. Manusia seperti apa yang sedang dibentuk oleh pendidikan? Bersama Henry Girox, kita akan melihat sekolah dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Setiap hari, jutaan manusia memasuki sebuah ruang yang hampir tidak pernah kita pertanyakan keberadaannya. Ada meja, kursi, papan tulis, buku, jadwal pelajaran, aturan, dan seseorang yang berdiri di depan kelas untuk membimbing proses belajar. Kita menyebutnya sekolah. Bagi sebagian besar dari kita, sekolah adalah sesuatu yang terasa alami. Seolah manusia memang selalu hidup bersama sekolah sejak awal peradaban. Padahal, sekolah seperti yang kita kenal hari ini adalah hasil dari perjalanan sejarah yang panjang. Ia lahir dari kebutuhan masyarakat tertentu, membawa nilai tertentu, dan membentuk cara tertentu dalam melihat manusia. Ketika seorang anak pertama kali memasuki sekolah, ia tidak hanya belajar membaca huruf atau menghitung angka. Ia juga belajar tentang waktu, aturan, hubungan dengan orang lain, cara menyampaikan pendapat, bahkan cara melihat dirinya sendiri. Ia belajar bahwa ada jadwal yang harus diikuti, ada tugas yang harus diselesaikan, ada standar yang menentukan apakah seseorang dianggap berhasil atau gagal. Semua itu tidak selalu buruk. Tanpa aturan, proses belajar mungkin sulit berjalan. Tanpa keteraturan, ruang kelas bisa kehilangan arah. Tapi, di balik keteraturan tersebut, terdapat sebuah pertanyaan yang jarang kita ajukan. Apakah sekolah hanya membantu manusia mengembangkan kemampuan, atau juga membentuk manusia agar sesuai dengan pola tertentu? Pertanyaan ini penting karena pendidikan tidak pernah hanya berbicara tentang pengetahuan. Pendidikan selalu berkaitan dengan kehidupan sosial yang lebih luas. Cara kita mengejar anak-anak hari ini akan mempengaruhi cara mereka bekerja, berinteraksi, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sebuah sekolah yang hanya menghargai jawaban benar mungkin akan menghasilkan manusia yang pandai mencari kepastian. Sebaliknya, sekolah yang memberi ruang bagi pertanyaan mungkin melahirkan manusia yang berani menghadapi kompleksitas dunia. Disinilah kita mulai melihat bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga ruang pembentukan manusia. Tapi bagaimana proses pembentukan itu berlangsung? Bagaimana kebiasaan kecil di sekolah dapat mempengaruhi cara kita berpikir tanpa kita sadari? Untuk memahami pertanyaan tersebut, kita perlu melihat sekolah bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuatan membentuk cara manusia memahami dunia. Jika kita kembali mengingat masa sekolah, mungkin ada banyak hal yang terasa begitu biasa hingga tidak pernah kita pikirkan lagi. Bel masuk berbunyi, siswa segera masuk kelas.
Guru berbicara, murid mendengarkan. Ujian datang, semua orang berlomba mendapatkan nilai terbaik. Setiap hari, pola itu berulang sampai akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi di balik rutinitas tersebut, sekolah sebenarnya sedang mengajarkan lebih dari sekedar materi pelajaran. Sekolah juga mengajarkan kebiasaan sosial tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan aturan, waktu, otoritas, dan kelompok. Seorang anak belajar bahwa ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk diam. Ia belajar bahwa ada prosedur yang harus diikuti sebelum melakukan sesuatu. Ia belajar bahwa keberhasilan seringkali diukur melalui angka, peringkat, dan pencapaian tertentu. Semua pengalaman itu perlahan membentuk cara seseorang memahami dunia. Sekali lagi, keteraturan bukan sesuatu yang harus dianggap buruk. Setiap masyarakat membutuhkan aturan agar kehidupan bersama dapat berlangsung. Masalahnya muncul ketika manusia hanya dilatih untuk mengikuti aturan tanpa pernah memahami alasan, tujuan, dan kemungkinan perubahan dari aturan tersebut. Disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah pendidikan sedang membantu manusia menjadi pribadi yang sadar, atau hanya menjadi individu yang mudah menyesuaikan diri? Sekolah memiliki kemampuan besar untuk membentuk kebiasaan berpikir. Ketika siswa hanya terbiasa mencari satu jawaban yang benar, mungkin mereka kesulitan menghadapi persoalan dunia nyata yang penuh dengan perbedaan dan kompleksitas. Sebaliknya, ketika siswa diberi ruang untuk berdiskusi, mempertanyakan, dan mengeksplorasi gagasan, mereka belajar bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang beku. Pendidikan akhirnya bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam pikiran manusia, tapi juga bagaimana manusia menggunakan pikirannya. Karena itu, ruang kelas menjadi tempat yang sangat penting. Di sana, masa depan sebuah masyarakat sedang dibentuk perlahan melalui percakapan, kebiasaan, dan cara manusia belajar melihat dirinya sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang menentukan arah pembentukan itu? Dan bagaimana pendidikan dapat berubah menjadi kekuatan pembebasan? Untuk memahami bagaimana sekolah dapat menjadi ruang pembebasan, kita perlu memasuki gagasan utama dari Henry Giroux melalui konsep kritikal pedagogi atau pedagogi kritis. Bagi Giroux, pendidikan bukan hanya proses menyampaikan informasi dari guru kepada murid. Pendidikan adalah proses sosial yang membentuk cara manusia memahami dirinya, masyarakatnya, dan masa depannya. Giroux melihat bahwa sekolah selalu memiliki dimensi budaya dan politik. Bukan berarti sekolah harus menjadi arena pertarungan kekuatan praktis, tapi karena setiap pendidikan selalu membawa pilihan tentang nilai apa yang dianggap penting. Apa yang masuk ke dalam kurikulum, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana keberhasilan siswa diukur. Semuanya mencerminkan cara tertentu dalam melihat manusia. Dalam pandangan Giroux, masalah terbesar pendidikan muncul ketika siswa hanya diposisikan sebagai peserta pasif. Mereka diminta menghafal, mengikuti instruksi, dan mencapai standar tertentu. Tapi tidak selalu diberi kesempatan untuk memahami hubungan antara pengetahuan dan kehidupan nyata. Disinilah pemikiran Giroux memiliki hubungan kuat dengan Paulo Freire yang mengkritik model pendidikan sebagai proses menabung informasi ke dalam pikiran siswa ya, ditabung gitu. Jadi pendidikan seharusnya menjadi dialog, tempat guru dan murid bersama-sama membangun pemahaman. Gagasan ini juga dapat dibaca melalui Michel Foucault yang menunjukkan bagaimana institusi modern membentuk perilaku manusia melalui aturan, disiplin, dan normalisasi. Tapi Giroux tidak melihat sekolah sebagai institusi yang harus ditolak. Justru sebaliknya, sekolah memiliki potensi besar menjadi ruang demokrasi. Guru dapat membantu siswa membaca dunia secara kritis, bukan hanya membaca teks.
Jadi murid dapat belajar bahwa pengalaman pribadi memiliki hubungan dengan persoalan sosial yang lebih luas. Jadi seorang siswa yang bertanya kenapa ketimpangan terjadi, kenapa suatu kelompok memiliki lebih banyak kesempatan, atau kenapa sebuah aturan dibuat, itu sedang menjalankan fungsi pendidikan yang paling mendasar. Karena itu, bagi Girox, tujuan pendidikan bukan menghasilkan manusia yang hanya mampu beradaptasi dengan dunia yang ada. Pendidikan harus membantu manusia memiliki keberanian untuk membayangkan dan menciptakan dunia yang lebih adil. Jika pendidikan ingin menjadi kekuatan pembebasan, maka sekolah perlu dipahami sebagai ruang tempat manusia belajar menjadi manusia seutuhnya. Sekolah tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan akademik, tapi juga perlu membangun keberanian untuk berpikir, berdialog, dan memahami persoalan kehidupan bersama. Nah, sekolah yang membebaskan bukan berarti sekolah tanpa aturan. Kebebasan bukanlah ketiadaan batas, tapi kemampuan seseorang memahami alasan di balik sebuah aturan dan memiliki kesempatan untuk ikut memperbaikinya ketika aturan tersebut tidak lagi mencerminkan kebaikan bersama. Bayangkan sebuah ruang kelas di mana siswa tidak hanya menerima jawaban dari guru, tapi juga diajak mencari jawaban yang lebih mendalam. Dalam kelas seperti itu, kesalahan bukan dianggap sebagai kegagalan, tapi bagian dari proses menemukan pemahaman. Perbedaan pendapat bukan ancaman, tapi kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, model pendidikan semacam ini mengubah hubungan antara guru dan murid. Guru bukan lagi satu-satunya sumber kebenaran, tapi pendamping yang membantu siswa mengembangkan um, kemampuan berpikir. Murid tidak dipandang sebagai wadah kosong yang harus diisi, tapi sebagai manusia yang telah membawa atau memiliki pengalaman, rasa ingin tahu, dan potensi yang unik. Tantangannya tentu tidak kecil. Sistem pendidikan modern seringkali menghadapi tekanan untuk mengejar angka, peringkat, dan hasil yang mudah diukur. Akibatnya, aspek yang sulit dihitung seperti kreativitas, empati, keberanian bertanya, dan kemampuan bekerja sama kadang kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dunia yang kita hadapi semakin kompleks. Masalah seperti perubahan iklim misalnya, atau ketimpangan sosial, atau perkembangan teknologi mutakhir, atau juga konflik budaya, itu kan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan menghafal informasi. Kita membutuhkan manusia-manusia yang mampu berpikir kritis dan melihat hubungan antara berbagai variabel. Karena itu, sekolah masa depan bukan hanya tempat untuk mempersiapkan seseorang memasuki dunia kerja. Sekolah ada tempat untuk mempersiapkan manusia memasuki kehidupan sebagai warga yang sadar, bertanggung jawab, dan mampu ikut membangun masyarakat yang lebih baik. Pada akhirnya, perdebatan tentang sekolah bukan hanya tentang metode mengajar, kurikulum, atau sistem penilaian. Perdebatan yang lebih mendasar adalah tentang manusia seperti apa yang ingin kita hadirkan melalui pendidikan. Sebab setiap generasi yang keluar dari sekolah akan membawa cara tertentu dalam melihat dunia. Apakah mereka akan menjadi manusia yang hanya menunggu instruksi? Atau manusia yang mampu memahami persoalan, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap pilihan mereka sendiri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena dunia hari ini berubah sangat cepat. Informasi tersedia dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Mesin dapat membantu menjawab banyak pertanyaan. Teknologi dapat menggantikan berbagai pekerjaan rutin. Tapi kemampuan yang semakin penting justru adalah kemampuan untuk berpikir kritis, memahami konteks, dan mempertanyakan informasi yang kita terima. Dalam situasi seperti ini, pendidikan tidak dapat berhenti pada proses menghasilkan individu yang patuh terhadap sistem yang sudah ada.
Pendidikan harus membantu manusia memiliki keberanian untuk membaca sistem tersebut, memahami kelemahannya, dan membayangkan kemungkinan baru. Sekolah yang baik bukan sekolah yang tidak memiliki aturan. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mengajarkan kenapa aturan dibutuhkan, bagaimana aturan dibuat, dan kapan sebuah aturan perlu dikritisi. Dari proses itulah manusia belajar menjadi warga, bukan sekedar peserta didik dalam sebuah sistem. Ketika seorang siswa berani bertanya, ia sedang melatih kebebasan berpikir. Ketika seorang siswa mendengarkan pendapat yang berbeda, ia sedang belajar demokrasi. Ketika seorang siswa menggunakan pengetahuan untuk membantu orang lain, ia sedang memahami makna terdalam dari pendidikan. Maka sekolah bukan hanya tempat mempersiapkan masa depan individu. Sekolah adalah tempat sebuah masyarakat menentukan nilai apa yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendidikan yang membebaskan tidak menghilangkan kebutuhan akan pengetahuan dan keteraturan. Ia justru memberi manusia kemampuan untuk menggunakan pengetahuan secara bijaksana dan mengubah keteraturan ketika diperlukan. Sebab tujuan akhir pendidikan bukan menciptakan manusia yang sempurna mengikuti dunia, tapi manusia yang cukup berani untuk memperbaiki dunia yang belum sempurna. Sekolah selalu membawa pilihan tentang masa depan manusia. Ia dapat menjadi ruang yang hanya mengajarkan kepatuhan atau menjadi tempat tumbuhnya keberanian berpikir. Pendidikan sejati dimulai ketika manusia diberi kesempatan memahami, mempertanyakan, dan menciptakan perubahan. Pada akhirnya, sekolah bukan hanya tentang nilai, ujian, dan ijazah. Sekolah adalah ruang tempat manusia belajar menjadi warga dunia. Henry Giroux mengingatkan bahwa pendidikan harus membuka kemungkinan bagi manusia untuk berpikir kritis dan bertindak kreatif. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang yang mampu mengikuti perubahan, tapi juga manusia yang berani membayangkan dan menciptakan perubahan itu sendiri. Warga dunia yang baik, terima kasih sudah menonton episode ini sampai akhir. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selalu ingat untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan tulis pendapat dan refleksi teman-teman tentang episode ini. Saya mengajak kita perbanyak diskusi karena setiap gagasan yang kita bagikan dapat menjadi bagian dari perjalanan memahami dunia secara lebih kritis, manusiawi, dan reflektif. Sampurasun.